Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji praktikum kimia, Ibu Eka dan Ibu Nida. Perkenalkan, saya dari Skafilda dari kelas 12 MIPA 3, absen 7 dengan nomor peserta 2201 040015 007913. Saya akan melakukan praktikum kimia yaitu uji makanan pada 3 sampel yaitu putih telur, sereal dan tahu. Pada uji amilum, langkah pertama yang saya akan lakukan adalah melarutkan sampel makanan dengan air secukupnya. Selanjutnya, masukkan 1-2 sendok makan sampel makanan ke wadah yang berbeda. Sampel makanan yang pertama yaitu putih telur. Masukkan 1 sendok makan putih telur ke dalam wadah yang berbeda. Sampel makanan yang kedua yaitu sereal. Masukkan 1 sendok makan sereal ke dalam sampel yang berbeda. Sampel yang ketiga yaitu tahu. Masukkan 1 sendok makan tahu ke dalam wadah yang berbeda. Langkah yang ketiga beri label, kemudian tambahkan 3-4 tetes betadine ke masing-masing sampel. Amati perubahan dan catat dalam tabel hasil pengamatan. Jangan lupa didokumentasikan. Mari kita lihat berubah warna pada ketiga sampel setelah diteteskan oleh reagen iodium atau betadine. Pada sampel pertama ada putih telur, warna betadine masih tetap merah. Pada sampel kedua ada sereal, warna betadine berubah menjadi hitam. Pada sampel ketiga warna betadine masih tetap sama merah. Berarti yang mengandung amilum itu sereal karena sereal warnanya berubah menjadi kehitaman. Kenapa pada sereal iodia atau betadinnya berubah menjadi kehitaman? Karena warna hitam yang terbentuk karena adanya ikatan amilum dengan iodia menjadi kompleks iodidah. Oleh karena itu, makanan yang mengandung amilum akan berubah menjadi kehitaman. Uji makanan yang kedua yaitu uji protein. Langkah pertama yang saya akan lakukan untuk melakukan uji protein yaitu melarutkan sampel makanan dengan air secukupnya. Kedua, masukkan 1 sendok makan sampel makanan ke wadah yang berbeda. Sampel makanan yang pertama yaitu putih telur. Masukkan 1 sendok makan putih telur ke dalam wadah yang berbeda. Sampel makanan yang kedua yaitu sereal. Masukkan 1 sendok makan sereal ke dalam sampel yang berbeda juga. Sampel yang ketiga yaitu tahu. Masukkan 1 sendok makan tahu ke dalam wadah yang berbeda juga. Ketiga, beri label. Selanjutnya, tambahkan 10-15 tetes cuka ke masing-masing sampel. 10 tetes cuka ke setiap sampel. Sampel yang pertama yaitu putih telur 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampel yang kedua yaitu sereal. Masukkan 10 tetes sereal. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sampel yang ketiga yaitu tahu. Saya akan masukkan 10 tetes cuka juga ke dalam tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu saya akan menunggu 15 menit. Selanjutnya, amati perubahan dan catat dalam tabel hasil pengamatan. Jangan lupa didokumentasikan.
Setelah didiamkan selama 15 menit, hasilnya menjadi seperti ini. Sampel pertama putih telur. Bisa dilihat ada putih-putih itu penggumpalan yang terjadi setelah diteteskan cuka. Berarti putih telur mengandung protein. Pada sereal sebenarnya tadi ada tapi nggak terlalu kelihatan. Sereal juga mengandung protein. Pada tahu tidak terjadi penggumpalan di airnya, berarti tahu tidak memiliki protein. Kenapa sih makanan berprotein jika ditetesi dengan cuka lalu didiamkan 15 menit membentuk penggumpalan atau terjadi koagulasi? Karena suatu asam yang berlebih jika bertemu dengan protein akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Asam cuka itu maksud asam yang berlebih. Kesimpulan yang saya dapat dari praktikum kali ini adalah sampel makanan yang ditetesi dengan betadin atau iodia lalu warnanya berubah menjadi kehitaman, berarti makanan tersebut mengandung amilum. Jika tidak, warna betadin atau iodianya tetap merah atau tidak berubah menjadi kehitaman, berarti makanan tersebut tidak mengandung amilum. Pada uji coba yang kedua yaitu uji protein, jika sampel makanan diteteskan cuka lalu didiamkan selama 15 menit, makanan tersebut tidak menggumpal atau tidak terjadi koagulasi, berarti makanan tersebut tidak mengandung protein. Tetapi kalau misalnya makanan tersebut menggumpal atau terjadi koagulasi, berarti makanan tersebut ada proteinnya. Cukup sekian video yang bisa saya berikan. Mohon maaf karena banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.